Nah, dari grup peneliti yang ditugaskan di sana, ternyata 2 diantaranya ini dibunuh, Re. Hai Re, Assalamualaikum, welcome balik lagi sama aku Dia, and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room. Mungkin kalian udah nggak asing lagi tentang banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang mengabarkan bahwa anggota TNI Polri kita yang ada di Papua ini sering sekali mendapatkan teror-teror, bahkan mendapatkan serangan dari anggota KKB. Selain anggota TNI Polri, ternyata masyarakat umum ataupun juga warga-warga sipil yang ada di Papua sana, Re, ini juga sering mendapatkan teror maupun juga serangan dari anggota KKB. Baru-baru ini kalian pasti udah tahu tentang pemberitaan bahwa ada 3 orang prajurit TNI Angkatan Laut yang juga menjadi korban dari penyerangan KKB. Mungkin kalian yang asing dengan siapa sih itu KKB, apa sih bedanya KKB sama OPM, apa tujuannya mereka menyerang anggota TNI Polri sekaligus warga Indonesia yang ada di Papua. So hari ini aku akan bahas, jadi jangan lupa untuk kalian untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Jadi, Re, KKB ini adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata. Jadi KKB sendiri adalah sebuah kelompok yang memang kerap menebar teror kepada warga-warga sipil yang ada di Papua, kepada anggota TNI maupun juga kepada anggota Polri yang ada di Papua. Tujuan dari KKB sendiri, Re, adalah untuk melepaskan diri dari wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kenapa banyak yang bilang kalau KKB Papua ini adalah sebuah gerakan separatis yang gerakannya ini bisa dikatakan banyak memakan korban jiwa. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang bingung apa bedanya KKB sama OPM. Jadi sebelum lahirnya sebutan KKB ini, Re, kelompok ini dulunya tuh dikenal sebagai OPM. OPM sendiri adalah Organisasi Papua Merdeka. Dari namanya aja memang udah jelas ya bahwa OPM ini adalah sebuah organisasi yang menginginkan Papua ini lepas dari NKRI. OPM sendiri memang didirikan mulai tahun 1965, Re. Jadi memang niatnya OPM ini berdiri ada untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM ini memang kerap menyuarakan tentang referendum supaya mereka ini bisa merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam memperjuangkan keinginan kelompok mereka ini, Re, mereka beberapa kali memang melakukan gerakan kriminal yang bisa dikatakan memakan korban jiwa. Mulai dari membakar rumah warga, menembaki beberapa tenaga medis, guru, TNI, bahkan juga Polri. Oleh sebab itu kenapa pemerintahan Indonesia ini kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi daerah Papua. Dan hal ini, Re, pastinya menyita anggaran negara kita yang sangat amat besar. Nah, tapi sayangnya, lagi-lagi ya, warga plus 62 ya, kalau nggak korupsi itu nggak afdol gitu kan. Karena memang anggaran yang dikhususkan untuk Papua ini ya bisa dikatakan disedot oleh golongan-golongan elitnya saja. Jadi nggak sampai ke masyarakat Papuasnya sendiri, Re. Nah, hal ini sendiri yang memang memicu terjadinya gerakan sebuah perlawanan masif dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Memang dari awalnya OPM ini terbentuk udah mulai berulah bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan merenggut banyak korban. Salah satunya aja kriminal yang pernah mereka lakukan, menawan sejumlah orang-orang Eropa dan juga Indonesia yang memang ditugaskan untuk melakukan penelitian dan juga camp di kawasan hutan yang ada di Papua. Nah, dari grup peneliti yang ditugaskan di sana, ternyata 2 diantaranya ini dibunuh, Re, sedangkan yang lain itu dibebaskan. Mungkin kalian yang lebih tahu ya, orang-orang asli Papua mungkin boleh langsung aja tulis di kolom komentar kalau memang kalian lebih mengetahui tentang asal-usul ataupun juga tindakan kriminal yang pernah dilakukan OPM di tahun 1996. Nah, dari sandranya mereka yang dilakukan oleh grup peneliti yang ada di sana ini, OPM memang kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Nah, perubahan nama dari OPM ke KKB ini tujuannya adalah untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis yang ada di Papua.
Tapi, walaupun begitu, banyak pula yang bilang katanya OPM sama KKB ini beda. Ternyata para anggota OPM ini juga dilengkapi dengan persenjataan yang sangat amat lengkap. Oleh karena itu, kenapa kelompok bersenjata ini juga sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, Papua ini kan luas ya, Rek. Nah, menurut catatan dari kompas.com, KKB ini ternyata juga kerap sekali beraksi di wilayah-wilayah Papua yang memang wilayah-wilayah pegunungan. Ada beberapa kabupaten yang memang bisa dikatakan lokasi yang rawan sekali dan sering sekali mendapatkan penyerangan dari KKB. Nah, dari anggota-anggota KKB ini, Rek, ternyata ada beberapa kelompok-kelompok yang memang sudah dibagi. Mungkin semacam geng gitu kali ya. Dan ada beberapa pemimpin-pemimpin dari kelompok KKB ini yang udah nggak asing lagi di Indonesia. Seperti pimpinannya Egyanus Kogoya, Johnny Botak, Sabinus Walker, Lekaga Telengen, dan Demianus Magayogi. Mungkin bisa dikatakan sampai saat ini anggota KKB ini susah sekali untuk ditaklukkan. Beberapa aksi yang dilakukan mereka ini juga di luar nalar kepala, cuy. Mereka juga sering melakukan penyerangan terhadap para pekerja yang ada di sana, yang berusaha untuk membangun Papua. Mereka sering sekali membakar rumah-rumah warga, menghancurkan sekolah, tempat ibadah, bahkan juga fasilitas-fasilitas yang berusaha dibangun oleh pemerintah yang ada di Papua. Belum lagi mungkin beberapa minggu yang lalu kalian juga udah dengar bahwa ada 3 anggota marinir TNI AL yang juga menjadi korban dari penyerangan KKB yang ada di Papua. Kalau secara logika aja ya, Rek, KKB ini kan adalah sebuah kelompok yang bisa dikatakan kelompok kriminal. Tapi ternyata mereka ini memiliki senjata-senjata yang bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Karena memang terbukti dari beberapa kali penyerangan yang mereka sering lakukan kepada warga-warga yang ada di Papua, sekaligus juga anggota TNI Polri. Dia sering sekali kontak dengan para anggota TNI Polri yang ada di sana. Bahkan tidak sedikit pula anggota kita yang gugur pada saat kontak senjata dengan KKB. So kalau kalian kepo, kira-kira dari mana sih senjata-senjata yang digunakan oleh KKB ini? Karena memang kabarnya ada beberapa negara yang memang sengaja memasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata yang ingin melepaskan diri dari NKRI. So aku akan membahas di videoku berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye!